Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelasmana. Saya mahasiswa LP3 UIN Bandung, kelas PAI K2 28. Saya mengajar di SMP Islam Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum Merdeka, rangkuman materi PAI kelas 7 bab 1 tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Untuk tugas RPL. Oke, adik-adik sekalian, selamat pagi semuanya ya. Di sini Bapak akan menjelaskan beberapa berkaitan yang tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Mari kita bertafakur terlebih dahulu ya. Selanjutnya Rasulullah SAW adalah Rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran dan hadis memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran An-Nisa, Quran Surat An-Nahl ayat 64. Oke, kita akan memahami dalam berikut ini kita memahami akan tentang Quran Surat An-Nisa ayat 59 beserta artinya. Ini tampilannya. Yang bunyinya, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in illa Allahi wa illa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kuasa di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Oke, mengerti ya? Kita selanjutnya berikutnya Quran Surat An-Nahl ayat 64 beserta artinya. Silakan perhatikan ya. Oke, kita membahas selanjutnya tentang isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Oke, sebelum memasuki ke isi kandungan setiap surat, alangkah baiknya kita mengenal Al-Quran lebih jauh. Al-Quran berasal dari kata qara'a, berarti membaca. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan. Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Paham ya adik-adik? Itu berkaitan tentang Al-Quran yang berasal dari kata qara'a. Selanjutnya isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Poin pertama, perintah untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, dan pemimpin-pemimpin kita. Ketaatan tersebut bersifat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Mengamalkan Al-Quran menaati pemimpin ulil amri selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.
Oke, selanjutnya pembacaan al, ya. Bacaan. Selanjutnya hukum bacaan al. Nah, hukum bacaan al dibagi menjadi dua macam, ya. Pertama, alif lam samsiah, idgham samsiah. Yang kedua, alif lam qamariyah, izhar qamariyah. Oke. Ada dua, yang pertama apa? Alif lam samsiah, idgham samsiah. Yang keduanya alif qamariyah, izhar qamariyah. Oke, suatu ayat dikatakan alif al atau alif lam samsiah apabila terdapat al diikuti salah satu huruf hijaiyah berikut ini, ya, ta, sa, da, ro, ja, sa, sin, sod, do, to, zo, lam, nun. Cara membacanya adalah diidghamkan, artinya bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Itu ya salah satu contoh alif lam samsiah. Nah, selanjutnya sedangkan alif lam qamariyah apabila terdapat al, ya, diikuti salah satu huruf hijaiyah berikut alif, ba, zim, ha, kho, ain, ogin, fa, qof, kaf, mim, waw, ha, ya. Nah, cara membacanya adalah jelas sehingga sering disebut izhar qamariyah. Paham sampai sini adik-adik? Nah, selanjutnya pengertian hadis. Nah, hadis ya adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis, yaitu sunnah, khobar, dan asar. Namun ada perbedaan makna di setiap kata tersebut. Nah, sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber Nabi Muhammad SAW. Ada pula para ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis, Nah, khobar adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Asar adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Oke, paham adik-adik? Nah, selanjutnya fungsi hadis. Ya, sekarang fungsi hadis. Oke. Secara garis besar terdapat 4 fungsi hadis. Nah, pertama bayan al-takrir. Yang kedua bayan al-tafsir. Yang ketiga bayan al-tasri. Yang keempat bayan al-nasakh. Ada 4. Paham ya sampai sini? Oke. Ada 4. Yang pertama bayan al-takrir. Yang kedua apa? Bayan al-tafsir. Yang ketiga bayan al-tasri. Yang keempat bayan al-nasakh, ya. Oke, selanjutnya kita jelaskan satu-satu. Bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Nah, sedangkan bayan al-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Bayan al-tasri, nah sebenarnya bayan al-tasri adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Qur'an. Nah, terakhir, bayan al-nasakh adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Nah, lebih maslahat. Ya, makanya disebutnya. Ini ada 4 penafsiran, ya. Ada bayan al-takrir, bayan al-tafsir, bayan al-tasri, dan bayan al-nasakh. Oke, selanjutnya perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis, ya.
Mohon perhatikan ya adik-adik. Nah, berikut ini beberapa perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dalam hadis. Itu pertama, setiap orang beriman harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, sebagai orang beriman, kita juga harus menaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. Yang ketiga, apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah dan membaca buku tafsir. Nah, yang kelima, membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. Yang terakhir, berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran tersebut. Ya, paham hadirin semua, hadirin pemirsa YouTube ya, mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan ini. Itu saja yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.